Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani Jihatan, NIM 249. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko 1. Tahapan audit. Tahapan audit dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan penilaian resiko. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Yang kedua, tahap respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian transaksi dan saldo akun. Yang ketiga, menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, mengetahui rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Poin selanjutnya yaitu mendapatkan pemahaman tentang klien. Di awal setiap audit, seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material yang disebabkan oleh: pertama, sifat bisnis klien; kedua, industri tempat klien beroperasi; ketiga, tingkat persaingan dalam industri; keempat, pelanggan dan pemasok klien; dan yang kelima, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Ada 3 tingkatan dalam mendapatkan pemahaman tentang klien. Yang pertama, tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personil klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat detail dan memakan waktu. Untuk klien yang berkelanjutan, proses ini tidak terlalu memberatkan dan melibatkan pembaruan pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya. Untuk pelanggan utama, auditor dapat mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memiliki reputasi yang baik dan berhubungan baik dengan klien, dan kemungkinan besar akan membayar klien secara tepat waktu. Dan selanjutnya, pemasok utama menentukan apakah mereka memiliki reputasi baik dan memasok barang berkualitas secara tepat waktu. Pertimbangan diberikan pada apakah tingkat barang yang signifikan dikembalikan ke pemasok sebagai barang cacat, ketentuan kontrak dengan pemasok, dan ketentuan pembayaran pemasok. Yang kedua, tingkat industri. Pada tingkat industri, auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Jika klien memiliki reputasi yang buruk, pelanggan dan pemasok dapat mengalihkan bisnis mereka ke perusahaan pesaing, mengancam keuntungan klien mereka. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik daripada pesaing, dan pemegang saham
mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Poin selanjutnya yaitu risiko penipuan. Saat menilai risiko penipuan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Jadi, auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya, dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Ada 3 cara menilai risiko kecurangan. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien. Ancaman pengambil alihan dan ancaman kebangkrutan. Serta bencana untuk menambah hutang atau negosiasikan kembali pinjaman. Yang kedua, peluang untuk melakukan penipuan. Contoh peluang yang meningkatkan resiko terjadinya kecurangan yaitu akun yang bergantung pada estimasi dan pertimbangan, transaksi bervolume tinggi mendekati akhir tahun, jurnal penyesuaian yang signifikan dan pembalikan setelah akhir tahun, transaksi pihak relasi yang signifikan, dan mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk. Yang ketiga, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan suatu kecurangan yaitu penerapan pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham, dan yang terakhir, sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi. Poin selanjutnya yaitu going concern, kelangsungan usaha. Yang pertama, risiko indikator. Contohnya, rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, dan kehilangan pelanggan yang signifikan. Yang kedua, risiko faktor yang meringankan. Contohnya seperti surat jaminan dari perusahaan induk, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, dan kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Tata kelola perusahaan adalah aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol antara lain. Struktur tata kelola digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan merancang pengendalian untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Poin selanjutnya yaitu teknologi informasi. Saat mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait dengan teknologi informasi. Risiko yang terkait dengan teknologi informasi termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data, yaitu kesalahan dalam program, kurangnya cadangan dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika tidak cukup keamanan atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Poin yang terakhir yaitu proses penutupan. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien. Prosedur penutupan adalah proses yang digunakan oleh klien pada akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.